Sini kita akan coba belajar tentang basic-basic daripada JavaScript ya. Tapi di sini kita dibantu oleh Node.js. Kita akan dibantu oleh Node.js, jadi kita akan runtime-nya langsung di terminal aja. Pertama, basic untuk membuat suatu variabel di JavaScript itu bisa menggunakan kata kunci atau keyword yang disebut dengan var. Pertama var, kemudian nama variabelnya. Di sini kita sudah membuat suatu variabel, dan di best practice-nya di JavaScript, penamaan nama variabel itu harus berdasarkan terkait dengan apa yang akan kita buat. Contoh, kita membuat modul untuk registrasi member, dan itu kita membutuhkan yang namanya nama dan email. Jadi kita membuat variabel berdasarkan sesuai dengan kebutuhan, seperti var nama ataupun var email, seperti itu. Dan juga best practice-nya, jika kita menggunakan dua kata, kita harus menggabungkannya menggunakan camel case, yaitu contoh username ya. Username kita bisa menggunakan camel case seperti user. Untuk kelanjutannya digunakan huruf besar. Atau nama saya. Seperti itu untuk best practice-nya atau standarisasi programmer JavaScript ya. Jadi untuk melakukan deklarasi variabel di JavaScript itu bisa menggunakan kata kunci var, let, dan const. Ini adalah 3 kata kunci yang digunakan untuk membuat variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah merupakan suatu tempat atau wadah untuk menampung nilai. Ibaratnya dia itu seperti gelas ataupun mangkok yang bisa diisi apa aja, mau diisi makanan, mau diisi minuman, mau diisi kotoran, mau diisi apapun, dia akan menampung segalanya. Jadi variabel bisa menampung nilai apapun. Namun disarankan setiap membuat variabel itu dia harus konsisten. Misal kita sudah membuat variabel di atas dengan nama var, nama saya, seperti ini, dan kita memberikan nilai atau kita menginisialisasikan sebuah variabel. Menginisialisasikan itu artinya kita memberikan sebuah nilai atau mengassign nilai kepada variabel tersebut. Kita sudah memberi nilai dia sebuah bentuk yang namanya string atau kata. Seperti ini, maka ketika kita memanggil nama variabel ini lagi kembali, kita tidak boleh mengassignnya seperti angka, menggunakan angka lagi. Walaupun sebenarnya bisa di JavaScript ya, tapi ada baiknya kita konsisten. Jika kita sudah menggunakan variabel nama, yang artinya nama ini adalah tidak mungkin ada nama yang menggunakan angka ya, jarang ya. Pasti menggunakan kumpulan daripada huruf atau string. Oke, jadi di JavaScript kita bisa menggunakan mendeklarasikannya. Jika ada istilah-istilah dasar ya yang harus kita pahami juga di bahasa pemrograman, khususnya untuk yang baru-baru belajar, yaitu ketika kita menulis variabel seperti ini menggunakan var nama saya, ini artinya kita sedang melakukan deklarasi variabel. Artinya kita baru mendeklarasikan variabel itu. Oh ya, di JavaScript sendiri kita boleh menggunakan titik koma di akhir statementnya, di akhir perintah, atau tidak, itu tidak masalah. Tapi disarankan ya, best practice-nya menurut standarisasi dari ECMAScript, yaitu kita wajib menggunakan titik koma. Oke, jadi ketika kita menggunakan kata kunci keyword var, kemudian diiringi oleh nama variabelnya,
Itu artinya kita sedang melakukan deklarasi terhadap variabel tersebut. Namun ketika kita sudah membuat seperti ini, var umur saya, dan itu ada operator sama dengan dan berisi dengan nilainya, ini bukan lagi namanya mendeklarasikan, tapi menginisialisasikan. Ini adalah proses inisialisasi pada variabel. Jadi itu adalah perbedaannya, ada sedasar terminologi atau namanya itu sebutan-sebutannya, jargon-jargon pada dunia pemrograman. Jadi ketika ditanya, kamu udah deklarasikan enggak variabelnya? Oh, berarti artinya kita sudah buat variabelnya tapi belum diisi datanya. Oh, kamu sudah melakukan inisialisasi enggak? Oh, berarti variabelnya sudah dibuat dan juga sudah diisi. Itu artinya. Dan juga di sini ada perbedaan juga ya, istilah-istilah dasar di bahasa pemrograman. Jadi, var nama saya ini juga disebut dengan yang namanya statement. Apa itu statement? Statement itu adalah satu baris perintah yang diakhiri oleh suatu penanda. Apa penandanya? Yaitu titik koma. Itu kenapa makanya ada pentingnya titik koma. Itu digunakan sebagai penanda daripada yang namanya statement. Nah, sedangkan ada lagi istilah lain yaitu expression. Expression itu adalah suatu bagian daripada statement yang menghasilkan nilai. Jadi, var umur saya sama dengan 2 ini termasuk dua hal tersebut. Ini termasuk juga statement, termasuk juga sebagai expression. Karena dia menghasilkan nilai. Nah, dua baris ini ataupun dua line ini total semua. Nah, ini yang disebut dengan sintak atau aturan. Nah, itu perbedaan-perbedaannya dari tiga itu tadi, yaitu sintak, statement, dan expression. Oke, kita sudah membuat sini mendeklarasikan ataupun membuat variabel menggunakan kata kunci var. Kembali diingatkan, variabel itu merupakan suatu wadah untuk menampung nilai. Jadi nantinya di proses project-project kedepannya pasti kita akan banyak membuat sebuah variabel, karena setiap bahasa pemrograman itu pasti menggunakan yang namanya variabel untuk mengelola datanya. Oke, ada juga kata kunci kedua yaitu menggunakan kata let. Nama kucing saya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga beberapa perbedaannya. Perbedaan-perbedaan menggunakan kata kunci let, var, dan berikutnya ada juga kata kunci yang disebut cons, nama. Nah, penggunaan kata cons ini digunakan untuk konstanta. Ikan saya. Hero. Apa bedanya variabel dengan konstanta? Konstanta itu adalah suatu variabel yang sudah bernilai tetap yang nggak akan bisa dirubah. Contoh, ketika saya memaksa untuk merubah ikan saya ini menjadi ikan saya ini saya rubah menjadi lorem lah. Ketika saya run di sini, dia akan ada error di sini katanya. Type error. Sini ada type error assessment to constant variable, artinya kita assessment ini artinya kita memberikan nilai kepada variabel yang bertipe konstan. Itu nggak bisa karena konstan itu artinya nilainya tetap. Beda ketika kita memberikan nilai kepada nama kucing saya ini. Saya beri baru ya, lorem. Ini beda, dia nggak akan ada error. Ketika kita nggak akan ada error ya, error dia. Ketika kita console log nama kucing saya, apa hasilnya kira-kira? Alphamon atau lorem? Hasilnya pasti jelas lorem ya, karena kita cara bacanya JavaScript itu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah ya. Beda nanti kalau kita sudah masuk ke konsep async dan await, promise ataupun fungsional, itu mungkin akan sedikit nanti bacanya. Tapi kalau untuk sekarang struktural
kita baca dari atas ke bawah. Jadi ketika dia sudah di-assign dengan nilai di sini alphamon di nama kucing saya, dan kemudian dia diinisialisasi lagi, diberi lagi nilai baru dibawa dengan lorem, otomatis hasilnya akan menjadi nama kucing saya adalah Lorem. Kita bisa perbagus di sini. Kita bisa bikin di sini nama kucing saya plus adalah nama kucing saya. Hasilnya adalah nama kucing saya adalah Lorem. Oke, ini adalah contoh-contoh melakukan deklarasi dan inisialisasi pada JavaScript. Kemudian apa sih bedanya? Var ini juga sama. Var ini walaupun kita sudah send di atas ini, dia sama dengan let. Nah, tapi perbedaan paling mencoloknya adalah di sini. Ketika kita blok aja dulu ya. Oh ya, di bahasa pemrograman untuk membuat komentar kita bisa menggunakan control slash. Apa fungsi komentar? Fungsi komentar ini adalah fungsi komentar biasanya digunakan untuk menandai ataupun memberikan pengertian serta penjelasan terhadap kode ataupun hasil dari kode tersebut. Nah, itu fungsinya komentar. Kita bisa menandai, kadang kita kan sudah menulis banyak kode dan kita nggak mau hapus kode itu, tapi kita nggak mau juga itu jalan, kita bisa komentar aja kode itu supaya dia nggak jalan. Kita bisa komentar. Oke, kita coba komentar sini. Apa sih bedanya let sama var ya? Pertama, var ini ketika kita di sini contoh, kita akan menampilkan ke terminal, console log ke terminal, yaitu sebuah variabel yang bernama kucing. Tapi sebelumnya kucing ini tidak ada kita bikin seperti tadi, kita tidak ada melakukan deklarasi, kita tidak ada memberikan inisialisasi. Nah, tapi di bawahnya baru kita berikan deklarasi seperti ini, var kucing. Contoh, var kucing sama dengan alphamon. Oke, apa kira-kira yang terjadi ketika jalan? Ketika kita menjalankannya, kita clear dulu. Itu akan menghasilkan tipe data undefined. Tipe undefined ini merupakan tipe data primitif ya, atau tipe data sederhana yang ada di JavaScript. Di nextnya nanti saya akan jelaskan tentang tipe data ini. Nah, jadi pada intinya di sini adalah ketika JavaScript ataupun Node.js ini mengeksekusi perintah ini, console log, dia malah melakukan deklarasi variabel, yaitu dia membuat variabel kucing. Walaupun kita tidak ada melakukan deklarasi di atas ini, di posisi yang di atas ini, melainkan di bawah. Nah, itu ada yang namanya konsep hoisting di JavaScript. Nah, ini agak membingungkan memang di JavaScript ya. Konsep hoisting ini adalah bagaimana ketika ada suatu variabel di dalam suatu keyword, contohnya keyword itu seperti console log ini, namun belum dideklarasikan, maka dia akan diangkat ke paling atas. Jadi contohnya di sini, kenapa bisa undefined di sini? Karena variabel kucing ini di hoisting, artinya dia seolah-olah di atas ini ada variabel yang seperti ini, var kucing. Seperti seolah-olah ada var kucing, walaupun kita deklarasikan di bawah sini, dia akan diangkat ke atas. Itulah uniknya ya, kadang JavaScript itu dia memiliki fitur, bukan disebut fitur juga ya, lebih ke bug gitu, yang namanya hoisting. Kalau di bahasa pemrograman lain itu hoisting itu memiliki fitur yang berbeda dengan JavaScript. Sedangkan di JavaScript hoisting itu artinya dia akan mengangkat
variabel atau fungsi yang belum ada dideklarasikan, namun dia sudah ada di dalam sebuah keyword. Contoh keyword itu seperti keyword ini adalah fitur bawaan yang sudah memang dibuat oleh JavaScript. Nah, console log ini kan sudah ada fitur yang memang sudah dibuat oleh JavaScript. Jadi ketika kita pakai fitur tersebut, pakai keyword tersebut, dan di dalamnya ada variabel yang sama sekali tidak pernah kita deklarasikan, dia akan mencari nih di mana ada pendeklarasiannya. Mau dia itu di bawah daripada keyword tersebut, dia akan diangkat ke atas. Tapi kenapa nilainya malah undefined? Nah, hoisting ini, fitur hoisting di JavaScript ini, dia hanya mengangkat ketika proses deklarasi, tidak ketika proses inisialisasi. Jadi yang diangkat ke atas hanya var kucingnya. Jadi ini sama aja seperti ini. Kalau kita bikin sini var kucing dan kita console log di sini kucing, nah, sama seperti ini. Hasilnya undefined kan, sama seperti yang di atas tadi. Hasilnya undefined karena dia belum di undefined ini adalah tipe data yang artinya dia belum diberi nilai atau belum ada di inisialisasi nilainya. Nah, apa bedanya dengan let? Let ini ketika kita membuat kasus seperti ini, console log anjing let anjing nama B tamun, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan memasukkan error. Apa katanya? Reference error, cannot access anjing ini nama variabelnya before initialization. Artinya nggak boleh mengakses variabel nama anjing ini sebelum dia diinisialisasi. Inisialisasi itu apa? Inisialisasi itu artinya diberi nilai atau diberi nilai seperti ini. Jadi nggak boleh, dia nggak boleh digunakan sebelum diinisialisasi atau dideklarasikan seperti ini. Jadi fitur hoisting itu tidak berlaku di kata kunci let. Jadi makanya sekarang programmer JavaScript lebih menyarankan kita menggunakan kata kunci let untuk menghindari bug dari hoisting tersebut. Nah, itu perbedaan antara var dan let. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya adalah tentang global variabel ataupun ini disebut scope ya, ruang lingkup variabel tersebut. Jadi ada 3 ruang lingkup variabel pada JavaScript, yaitu global, modul, sama lokal. Global itu apa yang disebut global variabel? Global variabel itu ketika kita menulis variabel seperti ini. Let nama saya sama dengan contoh. Nah, ini disebut global variabel karena dia ditulis langsung di luar file ini. Dia tidak ditulis di dalam keyword. Dia tidak ditulis di dalam function. Nah, kita bahas global dan lokal saja dulu. Modul nanti ketika kita masuk ke import. Di sini saya coba bikin contoh function ya. Nanti juga nggak usah dibawa pusing dulu apa itu function. Function cetak nama. Oke. Nah, ketika saya memanggil console log di sini, nama saya, kita jangan pakai function, kita pakai if true. Jika dia bernilai true, maka kita akan mencetak nama saya ke layar. Oke. Nah, di sini dia keluar. Kenapa dia bisa? Ini walaupun dia di dalam keyword if, dia tetap bisa menggunakan memanggil variabel nama saya. Itu karena dia di set
global. Tapi ketika kita seperti ini, kita buat variabel di sini dengan nama let umur saya sama dengan apply 27 tahun. Kemudian di sini kita console log umur saya ini akan menghasilkan error, reference error katanya, umur saya is not defined. Kenapa? Karena umur saya ini sudah masuk ke lingkup lokal daripada ruang lingkup daripada if ini, keyword if ini yang dimulai dari kurung kerawal dan diakhiri dengan kurung kerawal ini. Seperti itu. Jadi kalau kita console log di sini, dia hanya bisa diakses di dalam sini. Log umur saya ini baru bisa. Dia nggak akan error. Dia akan tetap muncul. Nah, ini dia akan di console log dulu 27 baru di console log nama ini. Baru dia akan error ketika ngakses ke line 28 ini. Karena dia masuk ke local variable. Nah, tapi ketika kita membuat di sini menjadi var, ini beda lagi ya. Kita komentar dulu. Kasih komentar. Ketika kita menjadikan var di sini. Nah, ini lagi yang akan membingungkan kita lagi. Makanya var ini diharap tidak digunakan ya. Sekarang ketika kita menggunakan di sini, kita fokusin dulu, rapikan. Oke. Ketika kita mendeklarasikan di sini dan menginisialisasikan variabel umur saya menggunakan keyword kata kunci var, dan kita akan memanggilnya di luar daripada ruang lingkupnya dia, di luar daripada if ini, kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada error, dia bisa dipanggil. Itulah yang membuat kebingungan di JavaScript ini. Jadi makanya disarankan kita tidak menggunakan lagi kata kunci var. Itu kita sudah bahas sampai 2 ya, deklarasi, inisialisasi, statement, expression, dan juga scope atau ruang lingkup daripada variabel. Dan mungkin di nextnya, di besok hari, itu kita akan masuk di modul yang namanya tipe data, biar nggak kepanjangan videonya. Oke, mungkin besok kita akan lanjut lagi ke tipe data.